Kakak-kakak, salam jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Ayub 1 ayat 1 sampai 22 diberi judul Belajar dari Kisah Kesalehan Ayub Dicobai, Tuhan melindungi. Belajar dari kisah kesalehan Ayub dicobai, Tuhan melindungi. Dan akan ada Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab, dan kakak-kakak lain yang akan menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita kecil dan besar. Sebelum kita mulai bersama kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mempersiapkan bahan ajar kami, di mana firman-Mu akan disampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Bapa, kiranya bimbing dan berkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Esokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilahirkan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimiliki makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah orang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya,
pada 4 pencuri dan roboh menimpa orang-orang muda itu dan sehingga mereka mati. Hanya aku sendirian yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ini adalah kisah Ayub. Kita akan membagikan kisah ini kepada adik-adik untuk memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan melindungi. Dan nah, ini di mana nih bagian Tuhan melindungi dalam kisah tragisnya Ayub ini ya. Mari kita susuri ayat per ayat, saudara. Yang pertama disebutkan ada seorang bernama Ayub yang adalah seorang laki-laki di tanah Uz ya. Orang ini diberikan keterangan saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi ini orang saleh, baik, dan dia taatlah menjauhi kejahatan. Ditambah lagi dia adalah seorang yang diberkati ya. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara, 7 dan 3 ini adalah angka-angka yang memiliki simbol yang kuat. Yang pertama adalah 7 itu angka sempurna, dan sempurna untuk anak laki-laki menunjukkan bahwa Ayub ini wow, punya segala sesuatu yang didambakan orang-orang pada saat itu. Anak laki-laki adalah pewaris dari segala sesuatu, dan dia punya 7, saudara, dan ini sempurna, kira-kira begitu ya, lengkap. Dan 3 adalah simbol kepenuhan, keutuhan. Misalnya, saya ketika berkata kudus, 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 yaitu berarti menggambarkan kudusnya Tuhan itu utuh ya begitu. Nah, dia punya anaknya 7 dan 3. Kalau di jumlah 10, ya berarti menunjukkan bahwa dia punya kelengkapan, kesempurnaan, berkat penuh, kehidupan yang utuh. Itu Ayub, saudara. Jadi ini penting banget untuk menggambarkan betapa Ayub itu orang yang spesial sekali ya. Lalu bukan hanya itu, dia juga memiliki kekayaan yang banyak. Kekayaannya bukan hanya uang, tapi ditunjukkan kekayaan pada zaman itu tuh lebih berarti kalau dia punya hewan ternak, karena dari sana menghasilkan terus. Ini kayak punya pabrik lah, kira-kira gitu ya. Pabriknya banyak, daripada punya cash, lebih baik punya yang terus menghasilkan. Nah, Ayub punya itu. 7.000 ekor kambing domba. Nah, kita lihat ya jumlah-jumlahnya. 7.000, 3.000, 5.500 ya. Jadi 500 2 kali ya maksud saya. Jadi ini menggambarkan angka-angka yang tadi ya, sama 7, 3, 5, 5, 10 ya. Jadi ini menunjukkan kelengkapan jumlah, tapi juga ini simbolik bahwa Ayub tuh dalam keluarganya, harta bendanya, hidup pribadinya, lengkap semuanya. Utuh, bagus sekali. Nah, dalam kisah kita lalu bukan hanya diberkati dan hidupnya baik, tapi juga Ayub nampaknya juga punya eh, kerinduan untuk menjaga kekudusan keluarganya. Terus-menerus Ayub menjaga kekudusan keluarganya dengan caranya. Caranya ya kalau setiap kali keluarganya ini pesta ya. Jadi ini keluarga pesta di tengah keluarganya. Jadi kerukunan keluarganya itu bagus ya. Dia bergiliran ya di rumah si kakaknya, adiknya, dan seterusnya, mungkin bergiliran lah mereka begitu. Dan setiap kali selesai pesta disebutkan Ayub lalu melakukan sesuatu untuk menguduskan mereka dengan asumsi jangan-jangan anak-anakku berdosa ketika berpesta dan mengutuki Allah di dalam hatinya. Nah, aku lebih baik menguduskan. Jadi menjaga kekudusan keluarga itu dilakukan oleh Ayub. Ini orang baik banget. Tapi ternyata dalam diskusi Tuhan dengan iblis karena mempertanyakan Tuhan, yang meragukan Tuhan, meragukan Ayub yang baik ini. Coba kalau harta bendanya diambil semua, pasti dia mengutuki engkau. Lalu bersepakatlah Tuhan merelakan apa yang iblis katakan itu, harta bendanya dalam kuasamu, tapi jangan sentuh Ayub. Ya. Maka kisah ini berlangsung, saudara. Kisah yang pertama adalah orang-orang Sheba yang menyerang, merampas hewan-hewan mereka. Nah, orang-orang Sheba ini dikenal sebagai orang-orang perampok padang gurun ya. Dan disebutkan penjaga-penjaganya didatengin, dipukul dengan mata pedang ya. Jadi artinya dengan kekerasan, dan itu sesuatu yang sangat kasar sekali dan dilakukan oleh orang Sheba, orang yang mungkin ya memang mereka perampok begitu ya. Nah, yang kedua datang lagi
ayat 17 disebutkan ada orang-orang Kasdim. Nah, orang-orang Kasdim ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai penunggang kuda dan ahli perang. Makanya di ayat 17 disebutkan orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Jadi ada strategi perangnya tuh ya. Jadi menggambarkan yang menyerang pegawai-pegawainya Ayub ini bukan sembarangan ya. Jadi perlu membentuk 3 pasukan, ada strategi khusus bahwa Ayub pun juga sebenarnya adalah orang-orangnya jumlahnya banyak, juga punya kemampuan, tapi juga dipatahkan, saudara. Dan yang berikutnya ada kematian anak-anaknya, dan itu aduh menyakitkan sekali. Nah kalau kita lihat secara runtut ya, jadi peristiwa masalah pergumulannya Ayub itu tiba-tiba semua. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, muncul lagi berita yang lain. Sementara orang itu berbicara, muncul lagi berita yang lain. Sampai 3 kali, Kak. Jadi itu adalah situasi yang digambarkan bertubi-tubinya masalah Ayub dan dalam waktu singkat. Jadi orang bisa menanggung mungkin 1 ya. Tapi kalau datang 2 kali, datang 3 kali, waduh, itu sampai berat banget dan Ayub mengalami. Tapi menariknya, dalam kisah kita, walaupun Ayub begitu banyak masalahnya, tapi satu, apa yang dikatakan Tuhan kepada iblis ya. Segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dia. Dan dalam teks kita disebutkan bahwa iblis pun mengakui bahwa Tuhan tuh, waduh sayang banget sama Ayub ya. Jadi iblis sendiri berkata bahwa Tuhan tuh melakukan membuat pagar ya, ayat 10 disebutkan engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dia kerjakan diberkati ya. Jadi Tuhan yang memproteksi Ayub itu. Dan ketika Tuhan menyerahkan harta bendanya, Tuhan tetap memproteksi, melindungi Ayub. Dari kisah ini ditunjukkan bahwa apapun masalahnya, bertubi-tubinya masalah itu, bahkan mungkin sampai seperti Ayub yang mengoyakkan pakaiannya, mencukur rambutnya ya. Ayub mengalami pergumulan berat, tapi perlindungan Tuhan tidak pernah terlewat. Saudara, dalam kisah ini kita mendapati bahwa Tuhan melindungi. Setiap orang bisa mengalami tekanan hidup. Sekualitas Ayub sendiri yang terus menjaga kesalehan, hidup baik, menjauhi kejahatan, bisa mengalami itu. Tapi dalam peristiwa itu Tuhan tuh menyatakan perlindungan dalam setiap situasi seburuk apapun itu. Dan sekali lagi Tuhan itu adalah baik dan tetap baik. Sekalipun dalam situasi yang buruk sekali, tapi Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Dia selalu melindungi. Adik-adik perlu menyadari hal ini. Sesulit apapun hidup mereka, mungkin papa mereka, mama mereka nggak ideal ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang nggak seberuntung yang dia lihat dari teman-temannya. Tuhan tuh tetap bekerja dan tetap memperhatikan adik-adik dan Tuhan melindungi adik-adik. Adik-adik perlu tahu itu dan kita perlu menyampaikannya dalam melalui kisah Ayub ini. Selamat menyampaikan pesan ini, kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22 dan kita mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan oleh Kak Angela Andriono di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Ayub 1 ayat 1 sampai 22, diberi judul Belajar dari Kisah Kesalehan Ayub Dicobai, Tuhan Melindungi. Dan kita mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan Kak Angela Andriono untuk kelas Batita Balita. Mari Kak Angela. Halo kakak-kakak. Mari sekarang kita mempersiapkan bahan ajar minggu ke-14 untuk adik-adik Batita dan juga Balita dari kisah Ayub. Setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik diharapkan yang pertama,
bisa mengenal kisah kesalehan atau besarnya sayang Ayub kepada Tuhan saat di situasi yang tidak menyenangkan. Kedua, adik-adik diharapkan bisa menyebutkan siapa yang melindungi Ayub saat menghadapi kesusahan. Kakak-kakak dapat mempersiapkan alat peraga seperti yang ada di buku, bisa scan barcode di sini untuk mendapatkan gambar-gambar wayang berikut ini. Lalu menggunakan cerita dari sudut pandang Ayub atau sudut pandang orang pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga ada print-printannya. Saya buat bolak-balik, jadi ada yang wajah gembira, kemudian ketika dibalik adalah wajah sedih. Kita mulai dari wajah gembira terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa langsung menyapa adik-adik menggunakan perspektif si Ayub. Halo anak-anak, namaku Ayub. Tuhan sangat baik kepadaku. Aku diberi banyak hal. Kalian mau tahu apa saja? Nih, coba lihat. Nah, di sini kakak-kakak bisa menggunakan lagu untuk sedikit memberikan nuansa yang berbeda. Kita bisa gunakan lagu seperti ini. Aku punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Aku hidup berkecukupan dan aku sayang Tuhan. Wah, nih lihat coba. Anak-anakku banyak sekali. Ayo hitung sama-sama yuk. Ada berapa tadi anakku? Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Aku punya 10. Selain itu, aku juga punya kambing domba. Meh. Coba. Gimana suaranya? Meh. Aku juga punya unta. Punya lembu. Mu. Ajak adik-adik untuk bersuara bersama. Aku juga punya keledai dan banyak pembantuku. Ini semua kalian tahu dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan sangat baik ya. Loh, ada apa ini? Loh, mengapa hewan-hewanku tiba-tiba mati? Aduh, ada apa lagi ini? Anak-anakku, oh no, mereka tertimpa reruntuhan rumah karena angin ribut. Pembantuku juga pergi, meninggalkan aku. Kenapa kulitku menjadi sakit? Aku sedih karena semua yang Tuhan beri hilang sekejap. Tapi menurut adik-adik, apakah aku marah kepada Tuhan? Tidak, aku tidak marah. Aku percaya Tuhan yang melindungiku. Apakah aku mengomel kepada Tuhan? Tidak, aku tidak mengomel. Aku percaya Tuhan pasti menolongku. Meskipun aku kehilangan semuanya, aku masih bisa hidup. Dan itu juga berkat dari Tuhan. Aku masih bisa memuji Tuhan karena Tuhan yang menolongku. Tuhan yang melindungiku. Ayo anak-anak, ikut aku memuji Tuhan yuk. Kakak-kakak bisa ajak adik-adik untuk ikut menyanyikan lagu ini atau menggunakan lagu lain yang liriknya serupa. Intinya adalah memuji tentang kebaikan Tuhan karena Tuhan adalah penolong yang setia. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta
Wah, dalam senang ataupun dalam sedih, Tuhan tetap baik. Tuhan yang melindungiku. Wah, lihat-lihat, lihat, Tuhan sangat baik. Dia memberi aku hewan-hewan lagi, memberiku anak, pembantu, semuanya yang hilang. Tuhan kembalikan, bahkan lebih banyak. Sungguh hebat Tuhan. Begitu ceritaku adik-adik. Kalian juga ya tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti melindungi. Dadah! Setelah Ayubnya keluar, kita bisa lanjutkan. Wah, adik-adik, tadi siapa ya yang melindungi Ayub saat susah? Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa seperti Ayub ketika sedih, ketika susah, atau ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Apa ya yang bisa adik-adik lakukan? Kita bisa tetap berdoa, kita tetap memuji Tuhan, kita berterima kasih, kita bilang, Tuhan, terima kasih ya sudah selalu menjaga dan melindungiku. Aku percaya kepadamu. Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik. Mau senang, mau susah. Seperti Ayub tadi ya. Kita sama-sama yuk mau janji belajar seperti Ayub ya. Yang sayang Tuhan dalam senang maupun susah atau sedih. Kita bisa tekankan ke adik-adik kalau Tuhan yang menjaga dan melindungi Ayub. Ayat hafalannya kita ambil dari Mazmur 142 ayat 5b. Engkaulah, dan kita beritahu ke adik-adik ya kalau engkau adalah Tuhan tempat perlindunganku. Untuk aktivitasnya, kakak-kakak bisa menyiapkan gambar perisai yang di tengahnya adalah Tuhan Yesus sebagai pengingat bahwa Tuhan yang akan melindungi adik-adik. Kita bisa tambahkan ayat hafalannya. Lalu tugas adik-adik adalah mewarnai atau mau menambahkan gambar-gambar yang lainnya. Kapan adik-adik merasa sedih, merasa takut, supaya menjadi pengingat bahwa Tuhan yang selalu melindungi, apapun keadaannya. Oke kakak-kakak, selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Angela yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode yang disampaikan bagi anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Ayub 1 ayat 1-22 dengan judul Belajar dari Kisah Kesalehan Ayub Dicobai, Tuhan Melindungi. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Mari Kak Rahel. Halo kakak-kakak yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak di kelas kecil lewat kisah dari kesalehan Ayub ketika dicobai. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan melindungi Ayub. Bahannya dari Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 22. Nah, untuk kelas kecil, kita akan melihat tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, tujuannya anak-anak di kelas kecil percaya pada kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan anak-anak. Dalam setiap momen yang menyenangkan, begitu juga dalam setiap momen yang mungkin menyedihkan atau menakutkan bagi anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak juga mampu mengerti dan menjelaskan bahwa Tuhan melindungi Ayub ketika Ayub menderita. Inilah tujuan pembelajaran, dan saat ini saya mengusulkan metode cerita untuk anak-anak kelas kecil
kita bisa membuat storybook tentang kisah Ayub khususnya di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22 ini. Dan kita akan mencoba membuatnya dalam ukuran yang besar. Silakan kakak-kakak sesuaikan, dan juga gambar-gambarnya bisa dicari di internet, begitu. Itu juga yang saya lakukan sebagai contoh yang akan saya perlihatkan dalam slide-slide selanjutnya. Jadi dalam kisah tersebut atau dalam storybook yang akan dibuat, kita akan pertama-tama memperlihatkan gambar tentang betapa kayanya Ayub, ya. Bahwa sebagai manusia, Ayub ini memang kaya, terpandang, dan juga dihormati karena memiliki segalanya. Setidaknya itulah yang digambarkan dalam bacaan kita. Kita tahu bagaimana Ayub mempunyai banyak anak juga, ya. Di zamannya Ayub itu punya 7.000 kambing dan domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak yang dalam jumlahnya besar. Gitu. Nah, kita bisa menekankan dan memperlihatkan apa saja yang Ayub punya. Nah, itulah yang akan disampaikan lewat gambar-gambar yang ada, ya, begini. Dan juga ada anak-anaknya Ayub yang senang juga berpesta. Nah, kakak-kakak, sampaikanlah juga terkait dengan seperti apa gambaran atau kehidupan Ayub sendiri. Adalah sosok yang saleh, dia juga jujur, ya sosok yang begitu dikasihi oleh Allah, gitu ya. Nah, tapi ketika mulai memasuki cerita, sampaikanlah juga bahwa Ayub pun tidak lepas dari pencobaan. Ini contoh-contoh gambarnya yang mungkin nanti bisa dipakai dan diurutkan sesuai dengan ayat yang ada, gitu. Karena kita bisa melihat yang pertama, Ayub itu kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Lalu yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba. Nah, beserta para penjaganya karena disambar api dari langit, gitu ya. Gambarnya ada di sini juga. Lalu Ayub juga kehilangan 3.000 ekor unta dan penjaganya karena diserbu oleh orang Kasdim. Dan keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat putranya mengadakan pesta itu rubuh menimpa mereka. Nah, kakak-kakak yang terkasih, dari gambar-gambar ini silahkan dicari dan dilengkapi ya tentang apa yang terjadi, begitu. Dan nantinya kita bisa memberikan gambaran kepada anak-anak, tapi jangan lupa untuk sangat menekankan ayatnya yang ke-12, di mana bahkan dalam pencobaan yang terjadi atau yang diizinkan, gitu, Tuhan tetap melindungi Ayub. Karena ayat 12 justru menegaskan tentang Tuhan yang memerintahkan kepada iblis, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, Tuhan mau memperlihatkan kepada iblis bahwa harta yang dimiliki Ayub itu tidak lebih bernilai daripada diri Ayub sendiri di mata Tuhan. Dan Tuhan melindunginya. Nah, kakak-kakak yang terkasih, kita melihat sungguh apa yang Ayub lewati itu tidaklah mudah. Tapi bahkan ketika ia menerima semua berita-berita yang sangat menyakitkan itu, kita tahu dalam kisah yang kita baca, bagaimana dalam keadaan yang tak mudah itu, Ayub lalu berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu ia sujud dan menyembah kepada Allah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kakak yang terkasih, sungguh kita melihat bagaimana Ayub setia dan melakukan
apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayub tetap memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam masa yang sangat tidak mudah. Dan kita sungguh tahu bahwa Tuhan pun melindungi Ayub. Nah, ketika kita sudah selesai menyampaikan cerita, ada sebuah usulan kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas kecil, yaitu tentang payung perlindungan Tuhan. Kalau kita sungguh percaya Tuhan melindungi kita, kita juga mengimani bagaimana kasih setia Tuhan itulah yang juga akan menolong kita atau melindungi kita dari segala kesesakan hati, kesedihan hati. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Usulan kegiatannya adalah demikian. Kita bisa memberikan gambar payung begitu yang nantinya akan ditulis oleh anak-anak, yaitu payung perlindungan Tuhan di luarnya. Nanti di dalamnya ada tulisan lagi yang berbeda, gitu ya. Ini bisa dibuat dalam bentuk 3D, ya, sekreatifnya kakak-kakak. Jangan lupa buat juga tetesan-tetesan air hujannya yang nantinya akan seakan membasahi payung di sekitarnya. Ini adalah langkah-langkahnya. Anak-anak diberikan gambar payung yang ditulisi payung perlindungan Tuhan. Lalu berikan kertas yang bergambar butir air hujan yang di dalamnya bisa diisi apa saja yang membuat mereka takut atau sedih. Mereka mungkin takut ditinggal, mereka mungkin bersedih karena kehilangan kucing yang disayangi, atau bahkan kehilangan teman, atau mungkin kehilangan orang tua. Ada banyak hal juga yang bisa membuat anak-anak bersedih, ya. Dan tempelkanlah tetesan hujan itu di sekitar payung dan berikanlah tulisan pada payung itu, ya, di baliknya tulisannya Tuhan melindungi. Jadi ada payung, di luarnya itu payung perlindungan Tuhan, di dalamnya silakan dituliskan Tuhan melindungiku. Ya. Artinya ini secara sederhana menjadi simbol bagaimana sungguh kasih Tuhanlah yang akan terus melindungi setiap kita, terlebih anak-anak, dari rasa takut dan juga sedih, ataupun bahkan pencobaan yang tidak mudah. Setelah itu mereka bisa mengangkat payungnya, ya, karena mereka sudah terlindung dari apa yang sudah membuat mereka takut ataupun bersedih, yaitu pertolongan dan juga kasih Tuhan. Nah, kakak-kakak yang terkasih, itulah contoh aktivitas yang bisa dilakukan dan ayat emas yang bisa disampaikan bagi anak-anak kelas kecil adalah dari Mazmur pasal 142 ayatnya yang ke-5b. Engkaulah tempat perlindunganku. Kita percaya sungguh bahwa Allah yang melindungi Ayub juga adalah Allah yang sama yang sungguh melindungi setiap kita dari hal-hal yang tidak mudah, dari rasa kehilangan, dan juga akan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Allah. Demikianlah kakak-kakak persiapan kita pada saat ini untuk mengajar kelas kecil. Selamat mempersiapkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rahel. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Cynthia Evangeline. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Bacaannya Ayub 1 ayat 1 sampai 22, belajar dari kisah kesalehan Ayub dicobai, Tuhan melindungi. Dan yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar adalah Kak Cynthia Evangeline. Mari Kak Cynthia. Halo kakak-kakak, senang bertemu kembali dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu
untuk kelas besar. Kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri dengan tema Tuhan melindungi. Belajar dari kisah kesalehan Ayub dicobai. Bahan bacaannya terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Sebagai tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan yang tersedia. Yang pertama, anak mampu menjelaskan bahwa Tuhan melindungi Ayub ketika menderita. Yang kedua, anak mau percaya kepada kemahakuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Kakak-kakak, untuk kegiatan persepsi kita kali ini, kita akan menggunakan ilustrasi payung dan hujan sebagai pengantar untuk menjelaskan makna kata melindungi dalam konteks pembelajaran kita kali ini. Kita dapat menggunakan payung sungguhan yang kita bawa ke kelas, kemudian kita buka, kemudian kita ajak adik-adik berdiskusi mengenai fungsi dari payung. Inti dari diskusi kita adalah mengarahkan mereka untuk menemukan jawaban bahwa payung itu tidak menghentikan hujan, namun payung dapat melindungi kita dari akibat hujan. Contohnya yaitu basah. Dan ini akan kemudian kita kaitkan dengan konteks pembelajaran kita hari ini bahwa Tuhan melindungi Ayub ketika Ayub mengalami begitu banyak peristiwa yang menyedihkan, begitu banyak peristiwa bencana dalam kehidupan dia. Tuhan memang tidak menghentikan bencana itu, tapi Tuhan tetap melindungi Ayub sampai akhir. Selanjutnya kakak-kakak, kita akan masuk pada bagian inti dari pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka dengan memperkenalkan tokoh Ayub kepada anak-anak. Pada bagian ini kita bisa menjelaskan tentang siapa Ayub, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pekerjaan, harta kekayaannya, dan yang terutama pada bagian ini adalah kita jelaskan kepada adik-adik tentang sikap dan kesalehan hidup Ayub yang dicatat dalam bagian awal dari bacaan kita. Kemudian kita juga jelaskan secara berurutan semua bencana yang diizinkan Tuhan untuk menimpa Ayub. Dimulai dari kambing dombanya, kemudian lembu sapinya, kemudian unta, dan yang bagian terakhir adalah ketika anak-anaknya kemudian meninggal karena ditimpa oleh rumah yang roboh pada saat terjadi angin ribut. Dan pada bagian ini kakak-kakak kita perlu menjelaskan kepada adik-adik bahwa ada waktunya Tuhan mengizinkan orang percaya untuk mengalami banyak peristiwa, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan. Namun sekalipun demikian, Tuhan tetap melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Penekanan selanjutnya adalah pada bagian bagaimana respon Ayub ketika ia mengalami semua bencana yang terjadi. Ayub tentu bersedih ya, terlihat dari respon Ayub dalam bacaan kita bahwa ia segera mengoyakkan pakaiannya, mencukur rambutnya, dan kemudian mengenakan pakaian berkabung. Namun, ada bagian yang perlu juga kita tegaskan kepada adik-adik bahwa dalam segala hal tersebut, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dalam kesedihannya, Ayub sadar bahwa semua hal termasuk anak-anaknya, hartanya, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu dapat kita lihat pada bagian ayat 20 dan ayat 21. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan bahwa kita belajar dari sikap Ayub yang tetap percaya pada Tuhan, ia tidak marah kepada Tuhan, walaupun telah mengalami sekian banyak bencana yang tentu sangat hebat bagi Ayub. Tapi Ayub tetap tabah dan menyerahkan diri sepenuhnya pada kemahakuasaan Tuhan. Dan dalam keseluruhan bagian bacaan kita ini, kita akan melihat bahwa Tuhan tetap melindungi Ayub, bahkan ketika Ayub menjalani semua peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan dia. Nah, untuk relevansinya pada kehidupan anak-anak, kita perlu menceritakan kepada mereka dan ajak mereka berdiskusi untuk meyakinkan mereka bahwa walaupun dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, baik itu di rumah atau di sekolah, mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan selalu melindungi mereka walaupun
mereka harus tetap melewati setiap kesulitan itu. Sama seperti payung tadi yang kita pakai untuk menjelaskan di kegiatan apersepsi bahwa payung memang tidak menghentikan hujan ya, tapi payung dapat melindungi kita dari akibat hujan. Sama seperti ketika kita sedang mengalami kesulitan ya, kita tidak melihat Tuhan menghentikan kesulitan itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita ketika kita melewati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dengan begitulah Tuhan melindungi kita senantiasa. Sebagai aktivitas penutup, saya bagikan 2 aktivitas yang bisa kita pakai untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita menulis surat untuk Ayub. Jadi kakak-kakak bisa menyiapkan format surat yang sudah dicetak, kemudian kita bagikan kepada anak-anak. Kita minta mereka untuk menuliskan surat yang berisi kata-kata peneguhan, kata-kata yang menghibur bagi Ayub yang sedang mengalami peristiwa kesedihan ya atau duka cita seperti yang terjadi pada bacaan kita. Kemudian atau bisa juga kita menggunakan ide aktivitas kedua. Kalau di kelas kakak-kakak banyak anak-anak yang bisa menggambar, kita bisa minta mereka untuk membuat komik mini tentang kisah Ayub. Jadi mungkin bisa diminta untuk membuat 4 panel aja, 4 panel gambar, kemudian mereka akan menuliskan 4 kalimat utama inti dari cerita yang mereka dengar hari ini. Dengan adanya aktivitas ini diharapkan kita dapat melihat sejauh mana adik-adik memahami bagian pembelajaran firman hari ini dan juga bagaimana respon mereka ketika hal tersebut terjadi dengan orang-orang di sekitar mereka. Pada bagian yang terakhir ada ayat emas atau ayat hafalan. Kali ini terambil dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah kakak-kakak, demikian saja ide-ide untuk persiapan pembelajaran kita kali ini. Kiranya ini dapat berguna, bermanfaat bagi kakak-kakak untuk melengkapi segala persiapan yang telah dilakukan dalam pemberitaan firman nanti. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Cynthia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kami sudah merampungkan bahan Alkitab, usulan metode Batita Balita di kelas kecil dan juga kelas besar. Kakak-kakak dapat menyaksikan aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan juga dapat menyaksikan lagu-lagu sekolah minggu yang kami usulkan. Ini juga baik untuk boleh kakak-kakak perkenalkan bagi anak-anak di sekolah minggu di setiap kelasnya. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini, kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, anak-anak-Mu masih perlu mematangkan persiapan mereka di kelas mereka masing-masing bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Berikan hati yang mau melayani, berikan hati yang mau mempersiapkan firman Tuhan ini dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.